teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sergio Cesar Kepalivi dengan NIM 440 324 620 026 dari KRO Angkatan 2024 kelas A kategori A. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik. Oke, yang pertama ada langkah-langkah perhitungan atau IFL arus penuh motor. Langkah pertama dan paling fundamental dalam merancang sistem kontrol motor adalah mengetahui IFL atau full load ampere atau arus beban penuh. Ini adalah nilai arus maksimum yang ditarik motor saat beroperasi pada daya HP per kW maksimumnya. Dimana menemukan IFL cara termudah dan paling akurat dengan melihat nameplate yang tertempel pada badan motor. Bagaimana jika nameplate tidak ada atau tidak terbaca? Anda dapat menggunakan bukan rumus dasar asumsi untuk motor 3 fasa. Nah, ini adalah rumusnya. IFL P kali 1000 per V kali akar 3 kali PV kali N. Nah, IFL itu adalah arus beban motor yang satuannya ampere, P daya motor atau kilowatt, ya kan? Terus ada tegangan antar fasa atau volt. Terus akar 3 itu konstanta motor 3 fasa yang nilainya itu sekitar 1732, ya kan? Terus ada PV, ada power factor atau faktor daya. Jika tidak diketahui, gunakan estimasi umum gitu kan. Misalnya 0,85. Oh, berarti ini 1,732 ya teman-teman, konstanta 3 fasa. Nah, untuk lambang N itu efisiensi motor jika tidak diketahui, gunakan estimasi 0,85 juga. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman. Terus ini nilai IFL sebesar dan ini menjadi dasar untuk semua komponen lainnya. Contohnya 11,58 ampere kan. Nah, terus cara pemilihan MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay. Karena contohnya tadi adalah 11,58 ampere. Nah, cara memilih komponen ini itu menggunakan aturan umum, selalu tambahkan standar wheel atau lokal dan datasheet pabrikan. Nah, MCB dengan fungsi proteksi terhadap short circuit atau korsleting. Terus aturan sizing, arus MCB harus mampu menahan arus start motor. Aturan umumnya adalah 125% hingga 250% dari IFL. Kita ambil 125% untuk proteksi yang lebih sensitif. Dan perhitungan 1,25 kali 11,58 ampere dengan hasilnya adalah 14,47 ampere. Nah, dengan pemilihannya, pilih ukuran MCB standar di atasnya. Ukuran standar adalah 16 ampere. Jadi 16 ampere itu udah cukup ya teman-teman. Terus hasil MCB-nya adalah 3 volt 16 ampere. Nah, untuk kabel kan fungsinya untuk mengantarkan arus, ya kan? Terus aturan sizingnya, kemampuan hantar arus kabel harus minimal 125% juga, sama seperti MCB yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, terus perhitungannya juga masih sama dengan hasil yang sama. Pemilihan kita harus memilih kabel yang memiliki KHA atau kemampuan hantar arus di atas 14,47 ampere. Misalnya kabel yang disebutkan yang memiliki KHA 25 ampere yang sudah sangat aman teman-teman, karena bisa terbilang jauh lah dari batas maksimal kemampuan hantar arusnya. Nah, terus untuk kontaktor itu kan saklar elektromagnetik ya, untuk on dan off motor gitu. Aturan sizingnya itu rating kontraktor atau kategori AC3 beban motor harus sedikit di atas IFL. Nah, IFL itu kan 11,58. Nah, pilih rating standar kontaktor di atas 11,58. Misalnya pabrikan yang memiliki rating 12 ampere atau 18 ampere. Kita pilih 12 jika ada, atau 18 ampere untuk lebih aman. Nah, kenapa kita pilih 12 ampere? Itu tuh untuk tadi sensitivitasnya lebih tinggi gitu kan. Nah, untuk yang lebih aman itu 18 ampere
Nah, terus ini untuk overload relay atau TOR itu fungsinya sebagai proteksi motor dari overload atau beban berlebih yang bisa membakar militan gitu kan. Bisa jadi korsleting juga sih sebenarnya. Terus ini komponen yang paling presisi, nilai EFL harus berada di dalam range setting overload. Nah, EFL kan 11,58. Nah, cari overload relay yang memiliki rentang pengaturan mencakup 11,58 ampere. Nah, contohnya nih, sebuah overload mungkin memiliki rentang 9 ampere sampai 13 ampere gitu teman-teman. Terus hasilnya overload relay dengan rentang 9 sampai 13 ampere akan diset atau didial tepat di angka 15,58 atau sekitar gitu teman-teman. Terus habis itu nah, ini untuk sizing komponen rangkaian sel delta. Jadi menggunakan arus start motor yang besar. Sizingnya sedikit berbeda karena arus terbagi, ya kan? Perlu diingat juga arus yang mengalir di setiap delta motor atau arus fasa saat mode delta adalah I fasa sama dengan IVL per akar 3 sama dengan 0,58 kali IVL. Nilai 0,58 itu adalah kuncinya atau 58%. Semisal kita gunakan IFL yang sama yaitu 11,58, maka arus fasanya itu 0,58 kali 11,58 ampere. Nah, itu menghasilkan 6,71 ampere. MCB-nya itu tetap sama berdasarkan pada arus yang total kan? Nah, untuk kontaktor Q1 main dan Q3 delta ini hanya akan dilewati oleh arus fasa yang nilainya 6,7 ampere tadi. Nah, untuk pemilihannya itu pilih kontaktor dengan rating di atas 6,71 ampere. Rating standar terkecil misal 9 ampere. Berarti kontaktor itu 9 ampere. Ya, itu Q1 dan Q3. Nah, untuk K2 start, kontaktor ini juga hanya dilewati arus fasa saat start. Sehingga kontaktor K2 juga sama, itu 9 ampere. Dengan catatan, kita bisa pakai 3 kontaktor yang ukurannya lebih kecil 9A dibanding metode direct online. Itu untuk penghematan biaya. Nah, untuk overload relay ini tidak terpasang di line utama, tapi dipasang setelah kontaktor K1 di jalur fasa. Aturan sizingnya, overload harus diset ke arus fasa, bukan IFL. Sehingga perhitungan setting itu 6,71. Nah, untuk pemilihannya cari overload dengan rentang yang mencakup 6,7 ampere, misal dengan rentang 5,5 ampere sampai 8 ampere gitu kan. Dengan overload nilai segitu, maka kita bisa set overloadnya di 6,71 ampere itu teman-teman. Nah, terus ini bagaimana cara penggunaan sheet sizing ya kan? Atau tanda sizing panduan cepat yang biasanya disediakan oleh pabrikan seperti Schneider, Siemens, ABB dan lain-lain ya kan? Nah, cara menggunakan itu cari motor yang ada buka tabel dan cari baris sesuai dengan motor, misal 3 fasa 350 volt ya kan? Terus temukan satu daya motornya. Kayak misal daya motor kita tuh 5,5 kW gitu kan. Nah, kalau misalnya motor kita lebih dari 5,5 kW ya berarti cari lagi daya motornya berapa gitu kan. Disesuaikan aja. Terus membaca komponennya, geser ke kanan di baris yang sama tabel akan memberikan rekomendasi kayak tipe MCB, tipe kontaktor, overload relay, terus juga termasuk ukuran kabel. Mungkin segitu aja teman-teman penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.